Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan tak pernah berhenti berkumandang di seantero dunia. Seluruh benua mulai dari benua Asia hingga benua Amerika seolah bertasbih menyebut nama Allah. Jika hakikatnya azan hanya disuarakan 5 kali sebagai tanda masuknya waktu sholat bagi umat muslim, kenapa pula suara azan bisa terdengar tiada henti hingga ke seluruh bumi? Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Ustadz Ahmad Al-Habsyi merasakan keajaiban azan saat dirinya melafalkan kalam ilahi itu di telinga anaknya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Para ilmuwan juga sibuk mencari tahu keajaiban azan. Mereka rela bekerja siang malam untuk membongkar misteri ini. Lantas berhasilkah para ilmuwan menguak rahasia sang ilahi? Pemirsa, inilah fakta unik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat muslim dan azan tiada pernah berpisah sedikit pun. Karena azan adalah penanda bagi masuknya sholat 5 waktu di setiap harinya. Juga di Ramadan ini maka azan maghrib menjadi penanda yang ditunggu-tunggu sebagai batas berakhirnya puasa di sehari itu. Sejatinya gema azan bukan sekedar membahana, namun lebih dari itu azan menggetarkan jiwa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Suara azan sih kalau menurut aku subhanallah banget ya. Apa ya? Beda lah kalau misalnya udah denger azan tuh kayak tersentak, nggak ngerjain apa-apa. Keindahannya tuh kayak gimana ya Mbak, nggak bisa disebutkan, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata kalau sekarang, karena kayak gimana ya, kayak kita mencintai gitu, kayak kita mencintai Allah tuh sama rasanya kayak kita mendengarkan azan. Jadi kayak suaranya tuh langsung masuk ke hati, itu yang beda. Azan ya azan, saya punya kebiasaan dari saya kecil, pokoknya kalau lagi ada azan saya mengharuskan diri saya dan orang-orang sekitar saya tuh diem. Apalagi kalau di radio nggak boleh diganti, yang harus dijawab
maupun dalam hati atau dilafalkan. Karena menurut saya azan itu memang panggilan yang luar biasa. Jadi sampai sekarang insya Allah saya terapin. Jadi kalau ada orang azan mau dipindah-pindah, saya marah, itu aja. Tapi tahukah bahwa azan sebenarnya tidak terdengar hanya 5 kali sehari, melainkan terus-menerus bersahutan dari satu negara ke negara lain. Kenapa bisa begitu? Inilah keajaiban azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Azan dengan segala kesyahduannya akan terus terdengar hingga tiba masa akhir dunia. Lantas, apa kata para artis tentang hal ini? Kalau menurut aku itulah kuasa Allah. Itu apa ya? Yang pasti kita benar-benar harus bersyukur karena kita masih bisa mendengarkan suara azan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Ustadz Ahmad Al-Habsyi merasa takjub dengan keajaiban azan. Ini sebuah pengalaman pribadi dan bukan cerita khayali. Peristiwanya terjadi beberapa waktu lalu saat sang Ustadz melafalkan azan ke telinga si buah hati yang baru terlahir ke dunia. Lalu keajaiban apa yang didapatkan sang Ustadz? Banyak sekali ya kejadian-kejadian yang saya rasakan. Ini kelihatan sepele tapi dampaknya sangat luar biasa. Dan saya merasakan betul betapa azan tuh kekuatannya sangat dahsyat tuh. Kalimat thayyibah, kalimat yang betul-betul indah, nama Allah disebut, pasti ada pengaruhnya. Begitu saya azanin anak saya komatin, yang matanya banyak lendir, banyak ini belum dimandiin, langsung melotot. Lalu saya azanin lagi, saya komatin lagi, langsung senyum mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kumandang azan dengan segala keindahan lafalnya hanyalah bagian kecil dari keesaan Allah sang penguasa bumi dan segala isi dunia ini. Seperti kisah azan saat pertama kali dikumandangkan Bilal bin Rabah sahabat Rasulullah, maka sejak itulah segala cerita keagungan dan keajaiban azan selalu terdengar. Keajaiban azan ya pada saat Bilal pertama kali mengumandangkan azan secara teori dan secara
disiplin ilmu itu belum bisa dijabarkan. Tapi itu langsung ternyata dari Allah tuh perintahnya. Allah, perintah Allah, dan Allah kan maha ilmu, maha mengetahui segala macam teori dan disiplin ilmu, dan akhirnya terjawab sekarang. Perputaran dan poros bumi dengan perbedaan waktu tiap negara dan tiap teritorial. Dan itulah Azan tuh akhirnya terus, nggak pernah putus. ya akhirnya menyatakan azan adalah satu kegiatan yang tak pernah putus walau sedetik. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Begitulah azan. Dari waktu ke waktu hingga berabad-abad lamanya, azan tetap berkumandang ke seantero negeri tanpa pernah berhenti satu detik pun. Inilah kehebatan azan yang membuat setiap orang merasakan hal berbeda tiap kali mendengarnya. Oh ya, saya dengar per berapa ya? Per 3 detik atau per detik ya? Selalu ada, ya itulah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi itulah yang terjadi dan sudah dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau tidak berhentinya azan itu mengingatkan kepada kita lah. Karena kan azan itu menyuruh kita untuk rukun Islam yang kedua, kita sholat gitu. Ya baguslah seperti itu, terus diingatkan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suara azan menarik perhatian para ilmuwan dunia untuk mencari tahu seperti apa dan bagaimana kekuatan azan mempengaruhi pendengarnya. Maka terjadilah penelitian itu. Siang malam mereka bekerja dan melakukan riset, hasilnya azan memang tidak pernah berhenti mengudara. Jadi ada beberapa peneliti dari Kanada, setelah diteliti ternyata perbedaan waktu ini dari ujung ke ujung dunia itu membuktikan bahwa memang azan tidak pernah berhenti. Satu tempat di satu daerah azan dari beberapa masjid, surau, musola berkumandang. Selesai di situ kan ada perbedaan daerah yang berikutnya 1 jam. Nah, masuklah azan yang berikutnya. Seterusnya dan seterusnya sehingga tidak pernah berhenti selama 24 jam. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Salah satu faktor yang membuat para ilmuwan bernafsu meneliti azan adalah tentang cerita terdengarnya azan di luar angkasa. Sebenarnya seperti apa kisah azan di luar angkasa? Sampai ke ruang angkasa sana ya tidak ada yang aneh sebenarnya. Jadi kalau misalnya astronot mengaku mendengar suara azan, saya kira ya sepertinya bukan sesuatu yang aneh. Dalam hitungan yang masuk kategori negara berpenduduk mayoritas muslim itu hampir 60 negara.
kalikan masjidnya sekian, dikalikan azannya 5 kali. Nah itu, jadi memang tidak ada 1 detik pun istilahnya yang kosong dari suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Para ilmuwan asal Kanada tadi pada akhirnya menghentikan penelitian dan memeluk agama Islam. Apa yang terjadi? Adakah pertanda keajaiban azan? Dan benarkah banyak peneliti-peneliti lain yang akhirnya menjadi mualaf? Konon, para peneliti dari Kanada ini sebanyak 4 orang, mereka semua masuk ke dalam agama Islam. Memang kita sering dengar cerita orang-orang non-muslim yang masuk Islam karena mendengar suara azan yang dilakukan secara indah. Gitu. Mempunyai keajaiban tertentu. Saya kira kalau azannya pertama kalau orang paham mengerti makna dari azan itu, saya kira akan menambah kesahduan, bisa menambah keimanannya kepada Allah SWT. Apa yang ada di Al-Quran itu memang terbukti nyata dari orang-orang yang mungkin bukan Muslim, dan akhirnya orang-orang itu juga sadar gitu, oh memang ada sesuatu yang memang harus disembah, yaitu Allah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la